Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi farradal hajja liman istata'a ilaihi sabila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Sahabat fadilah yang sama-sama kita hormati, Bapak Kiai Haji Ahmad Sarwani SPDI, Al-Mukarram Ustaz Ahmad Jayani MMPD, Al-Mukarram Ustaz Haji Ahmad Madinah, Al-Mukarram Ustaz Haji Marhusin SPDI, Al-Mukarram Ustaz Ahmad Taufik Ma'ruf MM, Al-Mukarram Ustaz Dr. Andes Ahmad Basyumi MSI, Al-Mukarram Ustaz Haji Mastur Romli, Al-Mukarram Ustaz Abdul Khalik SPDI, Al-Mukarram Akhifillah Ustaz Haji Faisal Fahmi MA. Hadir pula tokoh masyarakat kita, Bapak Isamuddin, Ketua RW 07, Bapak Ketua RT 01, 02, 03, 06 sampai 010. Lengkap banget RT-nya ini, hadir semua. Luar biasa ya. Kalau bagiin sembako komplit semua. Yang sama-sama kita hormati Sahibil Bait Bapak Haji Ahmad Rosyidi. Ini saya lihat tadi kayak Upin Ipin, Pak. Sama itu. Yang mana yang abangnya, yang mana yang adenya? Yang abangnya yang mana? Mana? Itu. Yang adenya? Yang bagi rokok tadi yang mana? Ya, kita doakan Sahibil Bait, calon dhuyufullah wa dhuyufur rahman senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, pulang pergi membawa haji yang mabrur, yang tidak ada lain balasannya kecuali surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang saya hormati, jamaah Majelis Ta'lim apa tadi? Nurul Huda dan jamaah haflah walimatus safar yang saya hormati dan yang saya muliakan. Ini jam di tangan saya sudah menunjukkan jam 10 lewat 4 menit, 1 menit lagi 5 menit ya. Sampai jam berapa kita di sini, Pak? Sampai jam 1. Atau kalau bahasa Inggrisnya ngambul itu. Iya. Malam ini kita kumpul bersama dalam acara Walimatus Safar atas keberangkatan daripada Sahibil Bait Bapak Haji Ahmad Rosyidi. Orang mau berangkat haji itu, kata Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malebari, itu hanya dibutuhkan 2 bekal. Ini karena beliau udah berangkat kan ya, udah punya pengalaman. Waktu itu pakai haji apa, Pak Haji? Ifrad apa? Ifrad. Oh, tamattu. Ini besok mau ngambil apa? Tamattu lagi. Pengalamannya baru di tamattu berarti. Jadi orang berangkat haji itu bekalnya cuma 2. Karena bekalnya 2, maka nanti kaitannya dengan ayat atau firman Allah dalam Al-Quran itu juga ada 2 ayat yang mengapit perintah tentang haji. Bekal 2 itu yang pertama adalah disebut dengan bekal hissiyah. Bekal hissiyah itu artinya bekal fisik, bekal materi. Syarat sahnya haji itu adalah istito'ah hissiyatan. Maksudnya mampu secara hissiyah, faktanya, yakni memiliki harta dan memiliki kesehatan. Ini sekarang ketat banget ini Pak aturannya untuk istito'ah.
Gula di atas 500 sudah gak bisa berangkat. Tapi ini gak ada gulanya kan guru ya? Iya, jangan ada gula. Bapak ada yang punya gula di sini, Pak? Tinggal nambahin teh doang udah. Iya, gula putih ya. Jadi bekal hissiyah, bekal fisik, bekal materi. Dan ini gampang ya. Yang belum punya duit berarti belum masuk punya bekal hissiyah. Nanti saya kasih tips nih Bapak Ibu, kita berbagi supaya kita bisa berangkat. Bagaimana caranya? Ya. Karena kadang-kadang orang banyak punya duit tapi nggak berangkat. Tapi yang nggak punya duit pengen banget berangkat. Ini yang hadir di hadapan saya, kiri kanan depan belakang ini semuanya pada pengen berangkat haji apa enggak nih? Pengen. Duitnya udah ada? Nah itu masalahnya. Nanti ada caranya itu biar punya duit. Bentar Bu, jangan pulang dulu Bu, saya kasih tahu caranya. Biar banyak punya duit bisa setoran haji. Dan kita ceritain dulu nanti sejarahnya. Itu yang pertama. Bekal yang kedua adalah bekal ma'nawiyah. Apa itu bekal ma'nawiyah? Bekal ma'nawiyah adalah bekal ilmu. Dalam kerjaan bisa sempurna itu kalau ada ilmunya. Jangankan kerjaan yang susah, yang gampang aja, kalau nggak ada ilmunya nggak bisa Pak. Tanya ibu-ibu dah. Goreng jengkol kan gampang kalau ada ilmunya. Coba dia goreng jengkol nggak pakai ilmu, apaan tahu ditaruhin? Segala gula bangle ditaruhin. Kan nyemur pakai bangle. Nggak ada ilmu namanya. Apalagi dalam hal ibadah, berarti kudu ada ilmunya, wajib ada ilmunya. Nah ilmu itu biasanya kalau kita mau berangkat haji disebut dengan ilmu manasikul hajj. Sejak kapan orang berkewajiban untuk mempelajari manasikul hajj? Saat dia punya kemampuan untuk setoran haji. Dan saat dia mau berangkat haji, dia punya kewajiban untuk mempelajari ilmu manasikul haji. Tapi kalau yang belum punya kemampuan, belum ada kewajiban Bapak Ibu untuk belajar ilmu manasikul haji, duit kagak punya, setoran belum, tapi pengen buat haji, siang-siang dia jalan ke lapangan pakai kain ihram, dikata apa itu? Orang PA. Terus apa itu? Orang PA Pak. Ya belum setoran, belum apa, entar dulu waktunya. Itu ada namanya manasikul haji. Dan orang yang udah berangkat haji pun Bapak Ibu mohon maaf, belum tentu semuanya paham. Belum tentu. Belum tentu. Ketika dia belum paham dan dia sudah melaksanakan ibadah haji, makanya perlu dalil yang tadi saya sampaikan. Untuk urusan haji itu diawali dengan lillah, diakhiri dengan lillah. Maksudnya kalau misalkan Anda nggak paham tapi Anda sudah berkewajiban untuk haji, jalanin aja. Adapun nggak paham Anda, lillah, karena Allah, niatnya sudah selesai. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Itu yang pertama, walillahi, dan karena Allah. Berarti ngerjain haji semuanya itu karena Allah. Mau paham ke, mau kagak ke, pokoknya lillah perintahnya. Disuruh muter-muter aja, mau paham ke muternya, mau kagak ke, yang penting muter. Muter itu bahasa Arabnya toab. Emang orang toab itu ada yang udah ngerti banget. Banyak yang belum paham filosofi toab. Emang apa lu malam-malam lagi muter aja? Gak tahu. Gue mau ngikutin kepala rombongan, gue muter aja udah. Berapa kali lu muter? 7. Terus kepala rombongannya waktu di putaran ke-6 keluar, gue ngikut aja keluar. Sih, udah orang mau kencing diikutin. Ilmunya kagak berarti ya.
Makanya perlu ilmu. Jadi walillahi 'alan nas, pertama karena Allah. Kemudian yang kedua wa atimmul hajja wal umrata lillah, lillah lagi itu. Perintahnya itu pertama lillah, diakhiri ditutup dengan lillah. Maknanya menunaikan ibadah haji nanti banyak makna filosofi yang kita tidak ngerti, nggak jadi masalah. Pokoknya kerjain aja, semata-mata kerjaan kita itu lillahi ta'ala. Kagak ngerti makna filosofi sa'i, pokoknya udah ngingkrik aja udah lillahi ta'ala. Kan orang haji Pak kerjaannya kayak kerjaan orang gila Pak. Ini mohon maaf ya, saya agak ekstrim mungkin bahasanya, tapi memang faktanya kan begitu. Coba dah, ini ntar Bang Haji Rosidi, tadi kata beliau nanti ke Pemda dulu kan, pakai Pemda langsung ke embarkasi. Dari embarkasi nanti kan berangkat, naik pesawat dah tuh ke bandara. Ini masih gelombang pertama, berarti kan masih hajinya tamattu ya, ke Madinah terlebih dahulu. Berangkat sampai di Madinah. Di Madinah turun dari pesawat, yang diinjak apa? Batu Pak. Karena itu orang Arab kan tanahnya tanah berbatu, diinjak batu. Nanti dia lihat Masjidin Nabawi, yang dilihat batu. Masuk ke masjid, yang diinjak batu. Ke Raudhah nanti yang dia lihat batu. Kemudian nanti dia berangkat ke Mekah, dari Bi'ru Ali nanti dia miqat, sampai di Mekah Masjidil Haram batu. Saat dia masuk ke Masjidil Haram, yang dilihat Ka'bah batu. Kemudian setelahnya dia tawaf, berarti dia ngiterin batu. Dia ngelihat makom Ibrahim batu. Di Hijr Ismail yang dia lihat batu. Dia lari ke sofa isinya batu. Dia lari ke Marwah isinya batu. Terus malam-malam nanti dia berangkat ke Arafah dulu. Ke Arafah dia berangkat. Di Arafah ngapain? Duduk di atas hamparan batu. Malam-malam ke Muzdalifah ngapain? Nutur batu. Coba dah. Nutur batu. Habis nutur batu, besoknya tanggal 10 berangkat ke Jamarat, ngontar batu, dilemparin batu. Kerjaan siapa malam-malam nutur batu coba? Coba dah, kerjaan siapa malam-malam nutur batu? Ini kalau nggak ngerti filosofinya, ya kerjaan orang gila. Malam-malam kita tidur di Mina, coba dah, di atas hamparan batu. Kita tidur di atas batu. Pagi-pagi itu batu kita lempar, kita hitung lagi. 1, 2, sampai 7 kali kita ngontar batu, kita lemparin ke batu. Ada ilmunya itu, berarti ada makna filosofi yang dalam di dalamnya. Dan kalau kita nggak paham, walillahi 'alan nas hajjul baiti man istata'a ilaihi. Udah lillahi ta'ala aja, udah gua sih lu tanya ngelontar makna filosofinya apa, gua kagak paham. Yang penting gua jalanin aja lillahi ta'ala. Itu perlunya di situ. Makanya ada kata lillah dan diakhiri dengan wa atimul hajja wal umrata lillah. Dan haji itu Bapak Ibu sebetulnya kalau boleh saya katakan lebih gampang daripada sembahyang. Susahan sembahyang. Wah, dari mana mulanya Ustaz susahan sembahyang? Dulu lihat dah. Kalau kita belajar fikih, sembahyang rukunnya ada berapa coba? Ada 3. Maksudnya secara umum ada rukun qalbi, namanya rukun niat. Yang kedua ada rukun fi'li, rukun gerakan. Itu seperti rukuk sujud. Ada rukun bacaan. Jadi rukun qalbi, rukun hati, itu niat isinya. Rukun fi'li, rukun kerjaan, itu rukuk sujud. Ada rukun bacaan, itu namanya qiraah, Fatihah sama tahiyat. Dia 3 rukun. Kalau haji cuma 2. Yang pertama rukun qalbi, yang kedua rukun fi'li. Rukun qalbi itu kerjaan hati, nawaitul hajjah
wa ahramtu bihi lillahi ta'ala labbaik Allahumma hajjan atau labbaik Allahumma bihajjatin. Selesai. Yang kedua, rukun fi'li. Apa itu? Rukun gerakan, tawaf, sa'i. Adakah rukun bacaan? Tidak ada, Pak. Dalam haji nggak ada rukun bacaan. Nggak ada satupun dalam haji bacaan yang wajib, nggak ada. Semuanya sunnah. Berarti kan susahan sembahyang. Sembahyang kita harus khusyuk. Haji nggak harus khusyuk. Apalagi ntar kita ketua di samping kita ada orang Iran. Mana gede-gede buat pantatnya. Kita agak lihat-lihatan. Hah? Ini kelihatan, bukannya kita lihatin, bukan. Kita agak kepegang. Habis kita didorong. Mana yang dorong orang gede banget? Orang Iran, yang di depan orang Iran, di belakang orang Iran, kanan kiri orang Iran. Kita nyempil diri. Coba dah. Kita agak lihat, emang kita kedorong gitu. Nggak ada khusyuk, nggak ada. Dalam haji nggak ada khusyuk. Jadi jangan khusyuk, jangan. Kalau katanya jangan khusyuk malah. So, kalau khusyuk kita khusyuk, bentur apaan tahu. Iya. Udah jalan aja, udah jalan. Ya haji begitu. Gampang. Tapi meskipun gampang, saya katakan, kalau kita belajar rukun Islam, kenapa haji diletakkan di urutan yang terakhir? Karena memang haji itu adalah penyempurna dari segala rukun-rukun Islam yang lain. Syaratnya pertama syahadat, sudah kita bersahadat. Kemudian kita sholat, kita sudah sholat. Kemudian kita sudah berzakat, kita sudah berzakat. Maksudnya kita sudah bersihkan harta kita. Setelah itu kita puasa, kita bersihkan hati kita. Setelah bersih hati, bersih badan, baru menunaikan ibadah haji. Sebab orang haji, zakat badannya harus bersih, hartanya juga harus bersih. Kagak bisa kita haji pakai barang haram. Ketika kita berangkat haji pakai barang haram, kita mengucapkan labbaik Allahumma labbaik. Apa kata Allah? La labbaik, la sa'daik. Kita kan labbaik gitu ya. Labbaik artinya kan aku penuhi panggilanmu ya Allah dengan memenuhi panggilan yang sebenar-benarnya. Kita ngucap labbaik Allahumma labbaik, tapi berangkatnya pakai uang haram. Kata Allah, la labbaik. Enggak, gua gak manggil lu. Ngomong gitu katanya. Enak dicuekin sama Tuhan. Makanya di situ harus kita perhatikan, oh ternyata 5 itu dia memang penyempurna. Ya. Orang haji memang harus punya harta yang bersih. Harus hartanya bersih itu bos orang haji. Karena Allah terus menjawab, labbaik Allahumma labbaik. Labbaik kita itu beda sama labbaiknya Arab. Orang Arab kalau labbaik enak dia. Enaknya bagaimana? Tegas. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan semangat. Coba Indonesia dah. Labbaik Allahumma labbaik. Pakai telaten lu tuh. Maksudnya apa sih labbaik? Kan aku memenuhi panggilanmu ya Allah dengan memenuhi panggilan yang sebenar-benar. Yang semangatan apa? Labbaik Allahumma labbaik. Kita kan jelas ya. Biar sedih guru. Biar sedih gitu. Sedih mentar kalau lihat Ka'bah. Ini kelihatan nih yang hatinya keras sama kagak ntar kalau udah masuk ke Ka'bah nih. Kita belum bicara masalah sana belum ini. Baru syaratnya dulu nih, biarin dah malam-malam. Pagi. Ya jangan Pak, nonton pagi nonton layar tancap aja kita ngantuk, apalagi ngaji begini. Iya. Nah itu jadi kita kembali lagi, semua itu ada makna filosofinya. Dan kerjaan haji adalah merupakan kerjaan yang sisi beratnya adalah karena ia merupakan gabungan dari syariat-syariat. Dari syariat yang pertama Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad. Ini berarti di situ haji itu. Loh kok gabungan? Iya.
Karena memang semua ritual yang ada di dalam manasikul hajj itu tokoh-tokohnya dari manusia pertama, yakni Nabi Adam, Nabi Ibrahim, dan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang agak beratnya di sini. Di mana kita bisa buktikan? Yang pertama begini, Pak, bahwa siapa yang pertama kali tawaf di dalam melaksanakan ibadah haji? Manusia yang pertama kali tawaf itu adalah Nabi Allah Adam alaihissalam. Berarti tawaf itu adalah syariat yang pertama di Nabi yang pertama, yakni Nabi Allah Adam alaihissalam. Dan tawaf itu dalam rangka apa Nabi Adam? Ya, Nabi Adam tawaf ngapain? Ini kita tarik sejarahnya, nggak ada di buku manasik nih Bapak Ibu. Yang nggak ada di buku manasik saya sampaikan nih. Kalau yang ada mah udah gampang semuanya dah. Saya yakin apalagi ini udah haji, udah ngerti banget. Rukun haji ada 6, udah 6 pasti. Rukun haji ada 6 tapi menurut Imam Syafi'i. Rukun haji ada 4 menurut Imam Ahmad bin Hanbal. Rukun haji ada 4 menurut Imam Malik. Rukun haji ada 2 menurut Imam Abu Hanifah. Dan di dalam madhab Imam Syafi'i, rukun haji 6 itu wajib ada tartib. Tartib adalah rukun yang ke-6. Di atasnya adalah tahallul yang kelima. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Madhab 3 itu sepakat. Tapi 2 Imam Syafi'i tidak sepakat yang lain. Udah selesai. Dan itu ada tartib. Makanya bagi orang yang melakukan haji ifrad, itu ada beratnya. Orang yang haji ifrad itu harus pada saat dia sampai di Masjidil Haram dia melakukan tawaf. Pada saat dia tawafnya tawaf qudum, bukan tawaf haji. Kenapa? Karena dia belum wukuf di Arafah. Syarat untuk melakukan tawaf ifadah, syarat untuk melakukan sa'i haji, dia harus melakukan wukuf di Arafah terlebih dahulu. Ini menurut Imam Syafi'i, karena beliau mensyaratkan ada 6 rukun dan salah satunya adalah tertib. Tapi kalau menurut Imam Abu Hanifah enggak. Kata Imam Abu Hanifah yang namanya rukun haji cuma 2, yang lain masuk kategori furudul hajj. Ya ini apa? Pakai ihram, kemudian wukuf di Arafah. Selainnya masuk pada furudul hajj atau faraidul hajj. Menurut imam yang lain, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, itu bukan masuk arkanul hajj yang 2 itu, tapi masuk pada wajibatul hajj. Imam Syafi'i arkanul hajj 6-6-nya. Ya pokoknya yang belum haji kagak paham dah. Kelihatan ini, kelihatan dari diamnya, diam bingung. Apa maksudnya sih? Gak ngerti ini ya. Ini gak apa-apa Pak, ini buat rahmat aja. Dan ada orang mengatakan begini, emang haji ifrad sama haji tamattu lebih utama mana? Kata travel, kata KBH yang mempromosikan ifrad adalah yang terbaik. Tapi kata KBH yang lain, tamattu adalah yang terbaik. Kenapa? Kita ada sedekah di situ dengan bayar dam. Sementara ifrad tidak ada bayar dam. Kata yang ifrad, justru gua lebih bagus. Kenapa? Gua nggak kena denda. Dam itu denda. Ya, kalau tamattu lu ada dendanya. Gua ifrad gua ada denda dong. Tapi lu nggak bisa sedekah. Bisa, gua bisa melakukan yang gua mau, seperti gua nyembelih korban di sana. Kan sama lu berkorban buat tamattu. Pokoknya main umbul-umbulan. Sebetulnya sih kalau pada haji agak begitu. Contoh kecil dah. Ambil kita namanya kifayatul akhir, atau kita yang lain. Buat pertanyaan, haji ifrad lebih utama dari tamattu? Iya. Itu siapa yang mengatakan? Sepakat ulama. Tapi sampai kapan ifrad itu dikatakan lebih utama daripada tamattu? Itu ada batasannya. Kapan batasannya? Batasannya adalah ketika selesai dia melakukan haji, kemudian dia tidak buru-buru melakukan umroh, sampai dengan musim haji selesai dia belum melakukan umroh, berarti kategorinya ifradnya tidak lebih sempurna daripada tamattunya. Gitu. Paham apa enggak? Belum ya belum. Pokoknya emang yang enak main di lapangan. Lapangan kita bikin Ka'bahan. Bapak-bapak muter aja muter. Muter saya tinggal udah. Ya dulu kita kembali ke pertama dulu, Nabi Adam, syariatnya Nabi Adam. Tawaf itu kenapa harus di Ka'bah? Ya, tawaf kenapa harus di Ka'bah?
tidak di tempat yang lain gitu. Nah ini berawal dari sini nih Pak nih. Masuk dulu Mas. Ya, kalau bapak-bapak sih apa namanya saya lihat sanggup, ya. Sanggup sampai jam 11 ya. Ya, setengah jam lagi berarti. Kalau lebih dari itu kayaknya sama-sama nggak sanggup dah. Ya. Jadi salah satu rahasia kenapa Allah turunin Nabi Adam ke muka bumi Pak, itu kalau di dalam peringatan acara Maulid sering saya sampaikan, karena Nabi Muhammad diutus nanti di bumi, makanya Nabi Adam harus turun ke bumi dari langit. Skenarionya makan buah khuldi. Iya, skenarionya begitu. Bukan berarti Nabi Adam pendosa, enggak Pak. Jangan salah paham. Ini karena memang Allah akan ciptakan Nabi Muhammad di bumi, maka Nabi Adam kudu turun ke bumi. Skenarionya makan buah khuldi. Pada saat Nabi Adam turun ke bumi, di mana Nabi Adam dituruninnya? Oleh Allah diturunin di sebuah daerah namanya India sekarangnya. Dan Siti Hawa itu dituruninnya di Jeddah. Jeddah itu bahasa Arab, maknanya nenek-neneknya tua. Jadi kampung Jeddah itu kampungnya tua. Tua manusia pertama Siti Hawa. Pada saat itu Nabi Adam sama Siti Hawa dijauhkan oleh Allah. Dan pada saat itu Nabi Adam pengen banget ketemu sama Siti Hawa, tapi kagak ketemu. Udah 100 tahun, riwayat lain menyatakan 200 tahun. Nabi Adam akhirnya nyerah karena nyari ke sono kemari kagak nemu-nemu. Mau nanya kagak ada orang. Emang ada orang? Kagak ada orang, apalagi main handphone. Nah, kalau udah handphone, Hawa di mana sih ini? Kangen. Bisa begitu. Posisi di mana? Oh, zaman sekarang kan nenek-nenek aja bisa OTW Bang, OTW. Apaan tuh OTW? Nabi Adam bingung Pak. Akhirnya angkat tangan nyerah dah. Ya Allah, saya pengen ketemu Siti Hawa. Ajarin saya doa supaya saya bisa ketemu sama Siti Hawa, istri saya. Udah 200 tahun saya nggak ketemu. Kan udah kangen banget itu ya. Kita aja nggak ketemu bini 15 hari Pak ya. Allah, mata jelalatan. Apalagi sampai 200 tahun. Akhirnya Allah turunkan ajaran, cara doa kepada Nabi Adam, dan doa yang diajarkan adalah Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu Nabi Adam minta pengen ketemu Siti Hawa, tapi Allah turunin ayatnya itu Rabbana zalamna. Bahasa kampung kita ini nyambung apa kagak ini? Kan Rabbana zolamna, Tuhan kami zolamna, kami telah berbuat zalim anfusana kepada diri kami sendiri. Wa lam taghfir lana, jika kau tidak memberikan ampunan, wa tarhamna, dan jika kau tidak memberikan rahmat kepada kami, lanakunanna minal khasirin, kami pasti akan jadi orang yang rugi. Ini ketemu Siti Hawanya di mana? Nah, di sini kita pahami dulu nih Pak nih. Ternyata setiap ayat yang berbicara tentang pengampunan pasti disertai dengan rahmat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir. Itu kan pengampunan. Wa illam taghfir lana wa tarhamna. Pasti ketika ada kata permintaan maaf disertai dengan rahmat. Innaka afuwun tuhibbul afwa. Di situ juga ada pengampunan. Kemudian ya tawwabur rahim, tawwab menerima taubat, rahim akhirnya rahman juga, rahmah juga. Maknanya berarti syarat untuk Nabi Adam bisa berjumpa dengan istrinya adalah beliau harus melakukan pertobatan, beristighfar, minta ampun. Kalau sudah minta ampun, nanti Allah akan berikan rahmah, Allah akan berikan kasih sayang. Kasih sayang itu artinya adalah sesuatu yang diinginkannya itu apa.
Begitu. Paham nggak maksudnya Pak nih? Iya. Jadi minta ampun dulu Nabi Adam, dan baru nanti Allah berikan rahmah, Allah berikan kasih sayang. Kasih sayang itu maksudnya pengen apa Nabi Adam? Pengen ketemu, ntar diketemuin, gitu maksudnya. Nah, ketika Nabi Adam sudah bertobat, minta ampun kepada Allah, maka kemudian Allah berikan rahmahnya, berikan kasih sayangnya. Kasih sayangnya itu diberikannya di tanah Arafah, tepatnya di sebuah bukit yang kemudian hari ini kita kenal dengan Jabal Rahmah. Jabal artinya bukit, Rahmah artinya kasih sayang. Allah turunkan rahmatnya di atas bukit, di atas jabal tersebut, yang akhirnya menjadi magnet antara Nabi Adam dan Siti Hawa, magnet yang kuat saling tarik menarik. Terjadilah pertemuan di daerah tersebut. Pertemuan itu disebut dengan Arafah, ditandai dengan Jabal Rahmah. Itu yang pertama tuh. Jadi doanya Nabi Adam. Setelahnya Nabi Adam udah ketemu di Arafah, di Jabal Rahmah, Nabi Adam melampiaskan rasa kangennya sama Siti Hawa. Jalan-jalan dah tuh Pak, udah ketemu pengen apa? Jalan-jalan pengen bari kongkoh, bari ngobrol. Orang kalau jalan-jalan lagi kangen, itu jalannya kenceng apa pelan? Ambil pegangan tangan, ambil pegang lagi pelan-pelan jalan. Dua-duaan Nabi Adam sama Siti Hawa ngomong dah ngalor ngidul dah. Bagaimana Bang pengalaman kemarin perjalanan? Kalau bahasa orang kampung kita, ya Allah asur-asuran baratnya. Ya kalau bahasa kita, ya kita ketemu sama teman kita kan begitu ya. Berapa lama? Gue susah buat nyari lu, gua asur-asuran kemana aja, gue tarik, gue terjak udah. Iya gue kangen banget pengen ketemu lo. Kira-kira begitu kalau kita nih. Sambil jalan terus. Akhirnya kena jalan-jalan kelamaan, kelelahan, kecapean, istirahat. Istirahat itu nginep di situ. Bahasa Arab yang namanya mabit. Di sebuah tempat pertemuan namanya Muzdalifah. Itu diambil dari kata izdalafa, artinya al-mujtama', tempat bertemu. Muzdalifah, tempat bertemu. Nabi Adam di situ akhirnya ketemu, kemudian jalan, ketiduran. Bahasa Arabnya mabit, tidur di situ dan kumpul bareng. Udah lama 200 tahun kagak ngapa-ngapain sama bininya. Mau buat apa? Ya. Itu di Muzdalifah. Nah, makanya nanti jadi syariat nih. Ada mabit Muzdalifah. Itu nanti ada wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, ya. Ketika mabit di Muzdalifah udah kelar hajatnya, Pak, kalau udah kelar hajatnya, tadinya pikiran kusut kan jadi tenang. Ya bapak-bapak dah ngerasain ya. Gudeg buat mobil, bini mau gudeg buat ya, kalau ketemu-temu apa haidnya kelamaan bagaimana gitu ya. Akhirnya kan setelahnya selesai hajatnya, tenang pikiran kan, anteng adem ayem. Nabi Adam saat itu kangen dengan suasana surga. Kata Nabi Adam, ya Allah, saya pengen banget ketemu Engkau ya Allah di dalam surga. Kasih tahu saya ya Allah bagaimana supaya saya bisa ke surga lagi. Kangennya luar biasa. Kemudian pada saat Nabi Adam kangen begitu, Allah perintahkan, hai Adam, kau harus menuju satu tempat, yang tempat itu adalah merupakan titik pusatnya surga. Di tempat itu atasnya surga kalau bahasa kampung kita. Datanglah ke tempat tersebut, dan tempat tersebut yang dimaksud itu adalah Ka'bah Baitullah. Dan ini adalah rumah yang pertama kali Allah ciptakan di muka bumi, sesuai dengan firman Allah, inna awwala baiti wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudal lil alamin. Nabi Adam akhirnya datang ke situ. Datangnya Nabi Adam ke tempat itu yang kemudian kita kenal dengan Ka'bah, itu adalah melepas rasa rindunya dengan surga yang dulu pernah ia singgahi. Karena atasnya itu kuat, ke atas surga. Hawanya terasa oleh Nabi Adam. Oleh Nabi Adam tapi ya bukan kita. Dan kita melihat Ka'bah. Nah tergantung tingkat keimanannya tuh.
Kalau orang lihat Ka'bah itu memang dia ikhlas lillahi ta'ala, pasti mudah meneteskan air mata, Pak. Itu yang bilang Al-Quran, inna awwala baiti wudi'a linnas lalladzi bi Bakkah. Sesungguhnya rumah yang pertama kali Allah ciptakan di muka bumi adalah rumah yang berada di daerah Bakkah. Bakkah itu adalah kalimat yang artinya diambil dari kata Bakkah. Bakkah ya buku bakkatan, maknanya menghaluskan, menggiling. Jadi Bakkah, kota Bakkah itu adalah kota yang apabila orang masuk ke dalamnya maka akan digiling rohaninya, dihaluskan rohaninya, dan bentuk kehalusan rohaninya ditandai dengan mudahnya meneteskan air mata. Orang kalau niat Ka'bah pasti gampang netes, kalau hatinya nggak keras. Jadi kalau yang berangkat hajinya pakai duit haram, gua buru-buru nangis, kagak kelihatan Ka'bah. Bener, banyak orang yang kagak ngelihat. Ya kata dia, mana sih Ka'bah? Udah di depan matanya. Ya gelap, kata dia, mana kagak ada Ka'bah? Wah bohong ini, mana gua bayaran sampai 60 juta. Itu berarti dikunci hatinya itu. Ada Pak, yang seperti itu ada. Nah itu berarti syariat yang pertama itu adalah tawaf, dan pelakunya, tokohnya, syariatnya adalah Nabi Allah Adam alaihissalam. Nih kita mau haji, berarti bicara tawaf, itu tokoh sentralnya tawaf adalah Nabi Adam alaihissalam. Makanya orang tawaf itu nggak boleh berhenti, Pak, karena dia juga merupakan titik pusaran bumi. Jika misalkan ada berhenti itu tawaf, bumi pasti meledak. Karenanya orang yang tawaf itu dari sejak dulu itu sudah diperintahkan oleh Allah. Yang pertama dihuni oleh malaikat, tidak boleh kurang dari 70.000 setiap hari yang tawaf. Dan sampai sekarang tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Lebih boleh tapi kurang nggak boleh. Kalau kurang manusia ditambahkan oleh Allah malaikat. Karena kalau misalkan berhenti putaran tawaf itu, bumi ini akan meledak, Pak. Terjadi hari kiamat. Makanya kita perlu ke sono ini. Ayo kita bisa tawaf. Kita bisa tawaf ya. Ya. Nah itu syariat tawaf tuh. Kemudian setelahnya tawaf, ya. Nanti ada namanya syariat Mina. Jangan ke Mina dulu dah, ke Jawa. Ini tawaf masih di Ka'bah ya. Di situ dulu. Di tawaf itu di Ka'bah. Ka'bah itu, Pak, dulu 1000 tahun sebelum Nabi Adam ada itu udah ada. Nabi Adam ada, Nabi Adam tawaf di situ. Ketika zaman Nabi Allah Nuh alaihissalam terjadi banjir bandang, itu Ka'bah hancur. Ka'bah hancur, Pak. Hancur. Kan Nabi Nuh itu lama banjir, 50 tahun kagak surut-surut itu. Nabi Nuh itu. Nabi Nuh umurnya kan 2400 tahun. Diangkat jadi Rasul 950 tahun. Bikin perahu 500 tahun, bikin perahunya doang. Dulu kan nyari martel susah, Pak. Oh ya sekarang tinggal matok-matok doang, matok-matok. Nyari martel susah, makanya lama. Udah begitu lagi zaman dulu pada kagak demen sama Nabi Nuh. Nabi Nuh baru bikin kerangkanya doang, kagak ngaso-ngaso, itu perahunya diberakin mulu sama kaumnya. Iya. Sampai akhirnya itu perahu jadi tai penuh, Pak. Saking gedeg sama Nabi Nuh tuh. Tapi kemudian Allah tunjukkan kekuasaannya. Ada orang pencot lewat kepleset, jatuh di tai, baik. Orang pencot tapi orang bincang, lagi jalan-jalan, dia mau berak. Jahat dia sama Nabi Nuh itu. Ya mau berak, boleh kepleset, nyambur di tai, baik, Pak. Baik kan ditanya, lu baik di mana? Gua nyebur tai. Lah akhirnya pada berebut. Sampai dikoredin, Pak. Mohon maaf ini ya. Lagi pada makan apa kali? Sampai dikoredin sampai bersih banget tuh. Udah kagak ada baunya lagi, udah tuh. Keajaiban Allah itu luar biasa itu. Itu gara-gara tai. Jadi obat. Itu habis Nabi Nuh masa mau mesuruh metelin tai. Ya Allah gambar amat. Kaumnya lagi nggak tahu diri banget itu. Akhirnya dia sendiri itu pada ada dengar orang
Orang Kalibang Nangka, orang yang pada sakit buta matanya, udah suruh mari aja. Bawang itu, daripada ditanya. Dipopolin, siapa aja yang sakit, baik. Makanya sembuh semuanya itu, lah sampai bersih itu. Sampai bersih, sampai klinis, Pak. Cara Allah itu. Iya. Buat memberikan hukuman buat Allah. Di zaman Nabi Nuh itu Ka'bah kerendam lagi, hancur Ka'bah karena 50 tahun Pak, 50 tahun bangunan pasti rontok. Walaupun yang bikin itu Nabi Adam juga waktu itu bantuin, tapi hancur. Nah ketika hancur, tidak ada Nabi yang diutus pada saat itu, melainkan Nabi Ibrahim yang kemudian Allah perintahkan untuk datang ke situ. Nabi Ibrahim juga datang ke situ pertama. Ini pasti skenario Allah tentunya Pak. Tapi Nabi Ibrahim itu kan punya istri namanya Siti Saroh. Siti Saroh itu seorang tobibah. Siti Saroh itu seorang dokter ahli pengobatan. Di Mesir pada saat itu ada raja yang zalim, sakit, tidak bisa sembuh. Akhirnya dipanggillah Siti Saroh, dan dengan izin Allah penyakitnya itu baik sama Siti Saroh. Cuman dia punya karakter yang kagak bagus, karakternya jelek banget ini raja. Kenapa karakter jeleknya? Dia kagak demen sama perawan, dia kagak demen sama janda, dia demennya sama bini orang. Jadi kalau ada di kampung yang model begini berarti turunan dia no. Ya. Pada saat dia itu udah sembuh dari stroke-nya, dia pengen menyentuh Siti Saroh. Siti Saroh udah berdoa, ya Allah kalau misalkan raja yang zalim ini ingin berbuat sesuatu kepada aku, hukum dia ya Allah. Dihukum. Pada saat dia mau pegang, kepret lagi tangannya, stroke lagi. Akhirnya, Bu dokter maafin, sembuhin saya dah, enggak, saya enggak macam-macam. Didoain lagi, dikasih ramuan, minum, sembuh lagi, pengen megang lagi, kepret lagi, sampai 3 kali. Ya, legend kuat emang dirajain. Sampai akhirnya pas sudah ketiga baru dia nyerah. Dan kalau begitu Anda bukan manusia biasa, Anda adalah manusia hebat. Bisa jadi Anda adalah dari bangsa jin. Terima kasih, saya sudah sembuh, dan ini saya hadiahkan seorang budak perempuan berkulit hitam yang kemudian kita kenal dengan bernama Siti Hajar. Jadi Siti Hajar itu hadiah dari seorang raja di Mesir yang sesungguhnya bapaknya Siti Hajar dulu raja, Pak. Raja dibunuh oleh raja yang zalim, kemudian dia dijadikan sebagai tawanan dan dijadikan budak, dan kemudian akhirnya dibebaskan, diberikan kepada Siti Saroh. Ini Siti Hajar. Cikal bakal syariat syai di sini. Kemudian Siti Sarah bawa dah tuh Siti Hajar dibawa dah ke Sam, ke Syria. Bapak, singkat cerita, Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk menikahi Siti Hajar. Siti Hajar akhirnya menikah dengan Nabi Ibrahim, dan saat menikah Siti Sarah udah 7 tahun nikah belum punya anak. Tapi setelah menikah dengan Siti Hajar langsung punya anak. Maka saat itu hamillah Siti Hajar. Siti Hajar itu Pak menutupi kehamilannya, jangan sampai Siti Sarah tersinggung. Beliau ikat kain dengan kencang tuh di perutnya. Pakai apa namanya tuh kalau orang dulu bilang? Pakai angkin. Itu jadi manusia pertama pakai angkin itu Siti Hajar. Manusia pertama yang pakai angkin, Bu. Nanti kalau ada kuis di Indosiar, siapakah manusia yang pertama kali pakai angkin? Dia adalah Siti Hajar. Itu pasti benar ya. Kalau dia dibilang salah, dia belum ngaji, Bu. Ikat pakai angkin. Tapi kemudian ketahuan juga. Setelah ketahuan, akhirnya lahirlah Nabi Ismail. Pada saat itu namanya bini Pak ya. Kan cemburu Siti Sarah itu sama Siti Hajar. Kalau bahasa kampung ini ya perengat-perenut dah, kagak enak dilihat. Akhirnya Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah bawa itu Siti Hajar. Kemana? Biwadin ghairi dzi dar'in inda baitikal muharram. Dibawalah kemudian Siti Hajar oleh Nabi Ibrahim di satu lembah di bekas pondasi Ka'bah yang hancur. Di situ tuh kemudian Siti Hajar berdua dengan Nabi Ismail. Nabi Ibrahim pergi, dititipkan kepada Allah. Siti Hajar
berdua-duaan dengan Nabi Ismail di samping pondasi Ka'bah. Pada saat itu Nabi Ismail nangis, namanya bocah haus, pengen minum, air nggak ada. Berlarilah Siti Hajar dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Yang dilihat sebetulnya saraf itu fata morgana, kayak air tapi bukan air, tapi dia kilauan minyak. Lari 7 kali, balik kagak nemu-nemu juga Pak. Sudah hampir frustasi, baru kemudian Allah berikan kemukjizatan dari kaki Nabi Ismail, meluncurlah air yang kemudian dikenal dengan air Zam-Zam. Zammi kumpul-kumpul itu. Nah itu nanti jadi syariat sa'i namanya. Simbolnya adalah usaha manusia yang bernama Siti Hajar. Dan bagi orang yang menunaikan ibadah haji, tolong kalau berdoa kepada Allah yang sifatnya duniawiyah, berdoanya itu di mas'a, di tempat sa'i, itu tempat usaha. Ya, kalau misalkan pengen nambah kontrakan, di situ doanya jangan depan Ka'bah. Jangan depan Ka'bah, salah tempat. Nih, saya kasih bocoran nih, jangan kasih tahu yang lain, jangan. Mulai jadi tahu dia. Ya. Itu tempat sa'i di situ, tempat usaha, simbol usaha tuh. Minta apa aja kepada Allah, di situ kita mau ada. Di mas'a namanya, tempat sa'i, tempat usaha. Itu simbolnya Siti Hajar. Kemudian barulah nanti Nabi Ismail diperintahkan oleh Allah. Setelah Nabi Ismail dewasa, baru ditinggikan kembali itu Ka'bah. Wa iz yarfa'u Ibrahimul qawaid, dan ketika itu kemudian Nabi Ibrahim meninggikan kembali pondasi-pondasi Ka'bah. Nabi Ibrahim itu Pak diriin Ka'bah pakai batu apung. Jadi beliau diri begitu tuh, batunya yang terbang. Taruh, turun lagi ke bawah. Begitu seterusnya, kayak lift tuh. Dan itu batunya sampai sekarang ada. Itu di samping Ka'bah yang dikurung itu loh Pak. Makanya itu dinamain Maqam Ibrahim. Maqam itu bukan kuburan. Maqam itu maknanya adalah tempat berdirinya Nabi Ibrahim. Itu bekas telapak kakinya gede tuh. Itu dulu batu apung. Naik turun ke bawah. Jadi nggak capek gitu, nggak pakai tangga. Tukang zaman sekarang kalah sama Nabi Ibrahim. Iya, kalau mau ke Steiger kita kan, nggak mau ke Steiger. Tuh, masih ada tuh batunya tuh. Kebenaran Islam di situ bisa dibuktiin di situ. Maqam Ibrahim. Nah, tempat dulu Siti Hajar itu membuai, gendong anaknya, itu disebut Hijir Ismail. Hijir itu artinya buayan, tempat membuai Nabi Ismail. Jadi Siti Hajar tuh duduk deprok membuai membuai Nabi Ismail. Namanya Hijir Ismail, itu menjadi tempat yang mustajabah dari 15 tempat yang mustajabah yang ada di kota Mekah. Ini kalau saya jelasin atu-atu 15 kagak cukup waktunya sampai jam 2 ini. Panjangan dah, ntar saya berangkat haji lagi dia panggil dah. Ya, cuman kan sekarang kalau sekarang 35 tahun ya. Ya kira-kira udah berapa gitu. Nah, segitu dulu dah, saya panjang lebarin, saya rasa itu panjangan. Tapi intinya aja dah, intinya dah. Ya, intinya orang haji begini. Ada kan haji itu disebut haji mabrur. Ada disebut haji makbul. Ada disebut haji mardud. Ini bedanya di mana nih? Yang mardud, makbul, mabrur. Bedanya apa mabrur dan makbul? Ya. Nah, kalau mardud jelas nih, artinya yang tertolak. Mardud berarti saat dia menunaikan ibadah haji, dia tidak menunaikan rukun haji dengan sempurna. Rukunnya dilanggar, mardud udah dipastikan mardud. Tapi jika dia rukunnya sempurna, tapi ada fardu hajinya, wajibatul hajinya yang belum sempurna, maka menyebabkan hajinya itu tidak mabrur. Tidak mabrur, dikabul atau tidak. Nah, paling tidak dia mendapatkan makbul jika dia melakukan pelanggaran dan kemudian dia tebus dengan dam. Misalkan dia meninggalkan ngelontar, Pak. Ngelontar itu kan min wajibatil haji. Kewajiban haji itu melontar, bukan rukun.
Artinya orang kalau misalkan dia kagak ngelontar, itu berarti dia wajib bayar dam. Tapi jika misalkan dia berwakil ke orang lain, itu tidak wajib bayar dam. Yang penting ilmunya tahu gitu. Ini dia nggak ngelontar dan tidak berwakil misalkan, wajib bayar dam. Ini jauh berarti nanti dari mendapatkan haji yang mabrur. Kelasnya nanti makbul. Karena mabrur itu kaitan dengan persoalan hati, keikhlasan di dalam menunaikan manasikul hajj. Kalau bicara tentang makbul, diterima atau tidaknya, itu berkaitan dengan masalah yang berkaitan dengan arkanul hajj, wajibatul hajj, sunanul hajj dan lain sebagainya. Ini yang harus dipahami. Artinya, ya kita mah ibadah haji udah lillahi ta'ala aja udah. Jangan pakai niat yang macam-macam. Pokoknya gua agak paham, pokoknya gua lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Orang setoran haji Pak bisa jadi sama, tapi ujiannya pasti berbeda. Setoran sama, tapi haji pasti ujiannya beda-beda setiap orang. Berarti kita disuruh bawa kunci kesabaran yang sebanyak-banyaknya, harus mengalah. Dan ketika misalkan kita sakit atau apa, nauzubillah min dzalik, di sana di Mekah atau di Madinah, jangan kecil hati, bersyukurlah kepada Allah. Berarti pada saat kita ditegur oleh Allah, dari sekian banyak tamu-tamu Allah yang ditegur kita, berarti Allah kenalin kita. Allah kenalin tamunya, yakni kita yang ditegur. Misalkan dikasih sakit. Tapi kalau misalkan ada orang sombong, gua mau alhamdulillah sakit gua puyeng aja kagak gua. Orang-orang udah 100 pilek, gua mau kagak alhamdulillah. Itu jangan girang dulu. Bisa jadi ibarat orang bertamu, emang yang punya rumah kagak ngah sama lu. Paham nggak? Iya, berarti yang tuan rumahnya kagak ngah sama lu tawarin kagak, tawarin minum kagak, apa kagak, kan berarti diantepin. Nah, jangan gila. Yang misalkan makan itu disuruh makan, berarti kan ditegur. Ada sakit apa di sana rasain, alhamdulillah saya ditegur sama Tuhan. Berarti Tuhan memperhatikan saya dari sekian juta manusia yang jadi tamunya. Itu bangga tuh kalau misalkan ada teguran seperti itu. Tapi jangan minta, jangan. Saya punya orang tua itu Pak, doanya ekstrim. Almarhum almarhumah ayahanda Haji Abdullah itu, saya ingat dulu waktu ratib, beliau mintanya begini, mau Bapak jangan doain saya selamat, doain saya biar mati di sono. Lu kagak ada yang amin. Iya, pas pulang sampai di rumah, lu kagak pernah doain gua, lo katanya, gua minta mati di sono, kagak mati gua jadi. Nah itu, jadi yang kita bawa pulang nanti Bang Haji, kalau bisa mah banyak berdoa, ya Allah berikan saya kesempatan untuk mampu menolong orang lain di tanah Haramain. Artinya apa? Kalau kita mampu menolong orang lain, berarti kita nggak ditolong. Kalau kita nggak ditolong, berarti kan kita dalam kondisi sehat walafiat, mampu menolong orang lain. Doanya sederhana aja, bahasanya tidak berubah. Mohon kepada Allah, ya Allah jadikan saya orang yang mampu menolong orang lain di tanah Haramain, di Mekah dan di Madinah. Itu pesan saya buat calon diyufullah wa diyufur rahman. Insyaallah mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu di sana. Bekasi, Jakarta biasa di Jarwal ya. Biasanya maktabnya di Jarwal, paling nggak di Sisa itu bisa nanti bisa silaturahmi, kita bisa ngopi di sana bareng. Insyaallah saya kalau tidak ada perubahan tanggal 4 atau paling lambat tanggal 6 di kloter terakhir Jawa Barat kita akan menuju tanah haram juga. Ya, barangkali ini yang dapat saya sampaikan. Tadi saya punya janji ya, biar bisa berangkat haji ya. Iya. Kalau pengen berangkat haji Pak, sederhana, kata guru-guru kita zaman dulu nih, kalau diundang ratib datang. Ini datangan ya? Alhamdulillah. Ntar kalau ada yang mau berangkat haji, anterin. Ngantar apa nih? Ntar. Ntar ketika dia sudah pulang dari sono, minta didoain. Kalau perlu belum masuk rumahnya tuh jamaah haji, tarik. Belum masuk rumah nih, tarik di sini. Jangan masuk dulu, doain gue dulu gitu. Wah, kagak mau, awas gue tabuakin lu, jangan. Intinya doain tuh sebelum itu. Itu sebetulnya filosofinya sangat dalam ya. Kenapa? Nanti di situ ada kebersamaan malaikat mengaminkan doa-doa yang dipanjatkan oleh orang yang baru pulang haji. Kan 40 hari masih disertai oleh malaikat. Nah, terus lagi ada satu fatwa dari Nabi,
dari hadis kata Nabi, man ja'ala yasin amama hajati qudiyat lahu, orang siapa yang menjadikan yasin di depan hajatnya, maka hajatnya pasti akan dipenuhi oleh Allah. Hajat kita ada di depan, yakni apa? Kita pengen haji, jadikan wasilahnya adalah surah yasin. Dan itu kapan kita baca? Waston nahar, tengah hari. Siang hari kita baca yasin setiap hari, dan kita mohon kepada Allah agar dimudahkan rezeki untuk bisa setoran haji. Insya Allah dalam waktu yang singkat Pak, insya Allah, coba buktikan ya. Ya, teman saya nggak bisa ngasih nomor telepon nih. Soalnya yang udah saya kasih nomor telepon, baru 2 hari udah nelpon. Mana guru katanya dapat rezeki, ya baru 2 hari. Dulu udah kelamaan, minimal standar 3 tahun. Makanya bocah sekolah 3 tahun baru naik ke kelas aliyah, itu karena istiqomahnya di 3 tahun Pak. Sanawiyah kelas 1, kelas 2, kelas 3, baru naik ke aliyah 3 tahun, 3 tahun, minimal 3 tahun itu baca yasin, habis sembahyang zuhur, qudiyat hawaijuh, hajat-hajat kita insya Allah pasti akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surah Yasin. Kalau udah 3 tahun masih belum juga, nah diganti sama surah tanah, cepetan lagi dah. Surah tanah itu mah ya, bukan surah tanah. Nah itu mah bercanda Pak. Tapi silakan buktikan saja, insya Allah ada manfaatnya, karena Nabi gak mungkin bohong. Terakhir kita baca umul kitab surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan calon dhiyufullah wa dhiyufur rahman yang akan berangkat beberapa hari ke depan, Allah berikan kesehatan, keselamatan, keafiatan, kemudahan-kemudahan, dan senantiasa Allah berikan mampu menolong orang lain di tanah haramain, dan semoga senantiasa mendapatkan haji yang mabrur, yang tidak ada lain balasannya kecuali surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberikan niat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin rabbi fir lana wa liwalidayna amin. Dari saya cukup sekian. Bila ada kalimat yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Yang benar dari Allah, yang salah pasti dari diri saya pribadi, karena mohon dimaafkan. Dan saya tutup dengan satu pantun, boleh Pak? Boleh. Abang Pian teman Potarsi. Cukup sekian dan terima kasih. Kuntilanak terpapar corona karena menolak divaksin. Kuntilanak PA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.